proses untuk menangani dan juga mengarahkan dengan tingkat keterampilan dari perusahaannya sendiri. Nah, lalu secara kesimpulan, quality managing ini adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola serta menjaga kualitas atau mutu dari barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan sehingga kebutuhannya mereka dapat terpenuhi. Baik, selanjutnya untuk quality managing ini dilihat dari tiga sisi, yaitu ada pengguna, manufaktur, dan juga produk. Dari sisi pengguna, tentu pengguna ini memilih produk atau jasa dengan kinerja yang baik dan juga fiturnya lengkap dan canggih, sesuai dengan selera mereka masing-masing. Kemudian dari sisi manufaktur, itu tentunya produk atau jasa itu harus memenuhi standar dan aturan yang telah ditentukan, yaitu seperti dari pemerintah, serta tidak ada masa percobaan atau trialnya. Lalu untuk produk sendiri itu tentunya harus memiliki atribut produk yang lengkap serta spesifik dan juga terukur. Lalu apa saja sih manfaat dari managing quality ini? Kami merangkumnya menjadi 8. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, di mana perusahaan itu harus menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu juga efisiensi dan produktivitas, di mana perusahaan ini dapat melakukan perbaikan, kemudian mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil efisien dan juga produktif. Kemudian reputasi dan kepercayaan perusahaan, di mana bila perusahaan ini konsisten dalam menghasilkan produk ataupun layanan yang berkualitas tinggi, tentunya bisa membuat reputasinya itu semakin baik, seperti dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, kemudian mitra bisnisnya juga, dan juga pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Lalu yang keempat ada pengurangan biaya, di mana dengan mengurangi jumlah cacat ataupun kerusakan produk serta peningkatan efisiensi operasional, maka biaya untuk operasional pun juga bakal berkurang. Lalu yang kelima adalah inovasi, di mana perusahaan ini dapat memantau dan juga mengevaluasi bagaimana sih kualitas produk atau layanan, sehingga mereka dapat mencari peluang-peluang baru agar dapat meningkatkan atau mengubah produknya itu menjadi lebih baik, kemudian lebih sesuai mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Lalu pemenuhan persyaratan regulasi, di mana perusahaan ini dapat mematuhi persyaratan regulasi pastinya yang berlaku sehingga pada saat penjualan produk itu tidak ada kendala seperti menyalahi aturan dan lain sebagainya. Lalu proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan membuat keputusan yang lebih informasional dan juga berdasarkan fakta. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan, di mana perusahaan ini dapat menciptakan budaya organisasi yang berfokus pada bagaimana kualitas, inovasi, dan juga perbaikan kelanjutannya, sehingga kinerjanya akan semakin lebih baik. Lalu kita masuk pada implikasi kualitas. Ini ada 3. Yang pertama ada reputasi perusahaan, di mana dengan adanya reputasi perusahaan yang baik, tentunya persepsi terhadap produk juga semakin baik. Lalu juga praktik ketenaga kerjaan yang dari perusahaan itu semakin baik dan juga sesuai dengan regulasi pemerintah. Lalu memiliki hubungan dengan para pemasok atau supplier yang lebih baik, sehingga mungkin bisa mendapatkan benefit-benefit yang lebih seperti harga spesial dan lain sebagainya. Lalu ada pertanggungjawaban produk, di mana suatu tanggung jawab hukum dari perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, baik produsen, distributor, pemasok, atau penjualnya nanti. Lalu juga tentunya untuk mengurangi resiko kerugian pada saat jual beli. Lalu juga yang terakhir ada implikasi global, bagaimana meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan kompetitor, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu ada biaya dalam managing quality, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prevention cost atau biaya pencegahan. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau menghindari masalah kualitas. Ini tentunya dilakukan untuk mengurangi potensi adanya produk cacat, kemudian dapat merencanakan kualitas produk, lalu juga adanya jaminan kualitas terkait pembuatan dan pemeliharaan sistem mutu. Lalu yang kedua ada appraisal cost atau biaya penilaian, mohon maaf. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengontrol kualitas produk atau layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan ataupun persyaratan peraturan atau regulasi pemerintah. Lalu ada internal failure atau biaya kegagalan internal. Ini biaya kualitas yang terkait dengan kegagalan produk yang ditemukan sebelum produk ini meninggalkan pabrik dengan cara proses inspeksi internal perusahaan.
perusahaan. Lalu ada external cost atau biaya kegagalan eksternal. Ini adalah biaya yang dikeluarkan karena kegagalan produk setelah produk tersebut dijual kepada pelanggan, seperti adanya biaya hukum yang terkait dengan tuntutan hukum pelanggan, kemudian hilangnya penjualan di masa depan dari pelanggan karena tidak kepuasannya, kemudian juga penarikan produk, lalu ada biaya pengembalian produk dan juga biaya garansi. Lalu berikut adalah grafik dari biaya managing quality. Ini dikatakan bahwa maksudnya biaya appraisal dan juga prevention ini yang keluar itu bisa mengurangi biaya internalnya dan juga biaya external failure, sehingga disimpulkan bahwa dengan adanya biaya appraisal dan prevention ini dapat mengurangi resiko pada saat sebelum produk tersebut terjual kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah standar kualitas internasional. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ISO 9000 series. Ini maksudnya adalah bagaimana memberikan panduan ataupun persyaratan tentang fitur apa saja sih yang harus ada dalam sistem manajemen organisasi. Kemudian juga memiliki standar kualitas umum untuk produk yang dijual di Eropa, meskipun produk tersebut dibuat di Amerika Serikat. Lalu juga lebih menekankan pada kepemimpinan dan juga kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Lalu ada ISO 14000 series, bagaimana dirancangnya untuk menyediakan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk manajemen lingkungan, kemudian untuk pengukuran, evaluasi, dan juga auditnya bagaimana. Lalu tidak menentukan target kinerja lingkungan, yaitu melainkan memberi organisasi alat untuk menilai dan juga mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan produk atau layanan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Sekarang kami akan masuk ke subjek selanjutnya, yaitu TQM atau Total Quality Management. Ya ini adalah konsepnya adalah sebuah program perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Ini melingkupi semua aspek manajemen dari kualitas produk, jasa maupun pelayanan perusahaan. Ini TQM harus melibatkan seluruh karyawan dan diharapkan dapat membangun loyalitas konsumen dan memastikan bahwa kualitas dan kuantitas produk masih bagus. Yang ada 7 konsep TQM, yaitu Total Continuous Improvement, Six Sigma, Employee Empowerment, Benchmarking, Just in Time, Taguchi Concept, dan Knowledge of TQM Tools. Yang pertama adalah Continuous Improvement, yaitu adalah memastikan bahwa produk, jasa, dan proses dari seluruh bagian supply chain dan langkah selalu dievaluasi untuk mencari ruangan untuk diperbaiki. Nah, ada siklusnya, yaitu PDCA Cycle, Plan, Do, Check, Act. Yang pertama adalah plan, yaitu membuat ide. Ini kayak membuat ide atau rencana. Jadinya ini di mana kita melihat, misalnya apa yang kita mau perbaiki, mungkin kualitas produk, mungkin proses produksi. Setelahnya itu kita membuat rencananya apa yang kita mau ganti dan metode-metodenya. Setelahnya itu kita masuk ke do atau eksekusi rencana yang kita telah buat pada sesi plan. Setelahnya itu kita masuk ke check, yaitu membandingkan hasil dari eksekusi rencana kami dan membandingkannya dengan rencana sebelumnya untuk melihat jika memang lebih bagus atau tidak. Selain itu, evaluasi adalah untuk melihat jika memang pergantiannya adalah positif atau negatif, apakah sepadan atau tidak, dan juga jika memang sepadan akan dijadikan permanen. Selanjutnya adalah Six Sigma. Ini adalah strategi memperbaiki proses manufaktur dengan cara identifikasi sumber kecacatan produk. Ini ada 6 langkah. Yang pertama adalah define, yaitu mencari demand customer dan proses. Measure itu adalah selanjutnya ada measure, yaitu mengukur proses dan koleksi data. Analyze, yaitu analisa data untuk mencari sebab dan akibat kecacatan. Improve, yaitu optimalisasi proses berdasarkan yang kita sudah analisis. Dan kontrol, yaitu pastikan bahwa improve, rencana pemberbaikan yang kita buat akan dieksekusi dengan konsisten dan dengan sukses.
Yang ketiga adalah employee empowerment. Employee empowerment adalah pemastian bahwa karyawan mengikuti proses dalam perbaikan dan produksi jasa, perbaikan produk dan proses sebelumnya. Jadinya ini bukan hanya supervisor, CEO, CFO yang ikut, tapi seluruh perusahaan ikut dalam prosesnya. Nah ini jadinya karyawan juga harus terlibat dalam komunikasi, terutama dalam pembuatan keputusan. Supervisor juga harus suportif dalam mendengarkan masukan dari karyawan dan melibatkan karyawan dalam diskusi. Selain itu, karyawan juga harus mengambil tanggung jawab yang lebih banyak di luar posisi mereka saja. Tim juga harus memiliki struktur yang benar, moral harus tinggi, dan salah satu dari eksekusinya adalah quality circle, di mana karyawan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah benchmarking. Benchmarking adalah perbandingan produk atau proses sendiri dengan produk dan proses kompetitor. Ini ada 5 langkah. Yang pertama adalah planning, yaitu mencari apa yang mau di benchmark. Collection, yaitu melakukan riset dari riset perbandingan diri dengan kompetitor. Analysis, yaitu menganalisa data dari collection. Implementation, yaitu membuat hasil analisis menjadi rencana yang dapat dieksekusi. Dan monitoring, yaitu melihat performa rencana dari implementation. Oke, selanjutnya ada just in time, yaitu perusahaan hanya memproduksi atas dasar permintaan tanpa memanfaatkan tersedianya persediaan dan tanpa menanggung biaya persediaan. Dan jika kualitasnya konsisten, maka JIT ini nanti akan membuat perusahaan itu dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Nah, manfaat dan tujuannya yang pertama, kualitas lebih baik jika persediaannya itu lebih sedikit. Nah, ini untuk melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, bisa meningkatkan profit. Dan yang keempat, untuk menghemat biaya. Next. Yang selanjutnya ada Taguchi Concept. Nah, ini bertujuan untuk mengukur dampak mutu terhadap biaya dengan memusatkan 3 tahap produksi, yaitu quality robust, quality loss function, dan target oriented quality. Nah, quality robust itu produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik, dan bukan menghilangkan penyebabnya. Misalnya dengan bahan baku mahal, tenaga kerja keluar, tetapi harus menghasilkan produk yang memuaskan bagi pelanggan. Yang kedua ada quality loss function, yaitu mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Misalnya dengan kualitas produk yang jelek, maka akan menambah biaya. Yang ketiga ada target oriented quality, yaitu merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Next. Selanjutnya ada knowledge TQM tools, yaitu alat-alat yang dapat mengaplikasikan 6 konsep TQM sebelumnya yang dapat digunakan oleh pemilik atau pengelola unit usaha. Yaitu yang pertama ada check sheet. Nah, ini untuk mencatat data-data harian atau jam kegiatan pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada scatter diagram, yaitu dia mencari pola hubungan 2 variabel. Yang ketiga ada cause and effect diagram, itu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam kualitas. Yang keempat ada Pareto charts, itu untuk mengetahui masalah-masalah dalam bentuk frekuensi. Next. Yang kelima ada flowchart, yaitu untuk memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Yang keenam ada histogram, yaitu untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari satu variabel. Yang ketujuh ada statistical process control, yaitu digunakan untuk mengendalikan kualitas dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada Deming's 14 point. Nah, ini prinsip yang dikembangkan oleh
W. Edwards Demings yang seringkali disebut sebagai The Demings 4.4 Management. Nah, ini untuk mencapai perbaikan mutu dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu menciptakan kegembiraan untuk perbaikan. Nah, ini Demings itu mengajukan pentingnya membangkitkan semangat dan antusiasme di seluruh organisasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengadopsi pemikiran sistem. Nah, ini untuk mengerti bahwa setiap proses dan departemen itu saling terkait dalam satu sistem. Yang ketiga, hentikan penghargaan berbasis kinerja individu saja. Nah, ini menekankan bahwa penghargaan dan insentif itu seharusnya tidak hanya berdasarkan kinerja individu, tetapi juga mempertimbangkan kinerja tim dan kontribusi jangka panjang. Yang keempat, membangun kepercayaan dan menghilangkan rasa takut. Ini untuk menekankan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan agar mereka itu bisa berpartisipasi secara aktif dalam perbaikan mutu. Yang kelima itu meningkatkan kepemimpinan. Yang keenam menghentikan inspeksi massal, yaitu bahwa pemikiran yang melulu pada inspeksi dan pengujian akhir itu tidak cukup, tetapi kualitas harus dibangun ke dalam proses produksi. Yang ketujuh menghormati pasokan, yaitu bangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pemasok. Dan yang ke-8 itu mengurangi jumlah pengaruh, yaitu mengurangi variasi dalam proses produksi dan mencapai stabilitas yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Yang ke-9 menggunakan pelatihan untuk perbaikan. Jadi memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dan dapat berkontribusi secara lebih efektif. Yang ke-10 yaitu hapus hambatan komunikasi. Organisasi dan memastikan informasi yang diperlukan dapat diteruskan dengan tepat waktu dan akurat. Yang ke-11 yaitu menghilangkan kuota produksi. Ini untuk penetapan kuota produksi dapat menyebabkan praktik yang buruk dan tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Sebaiknya harusnya fokus tuh pada perbaikan berkelanjutannya. Nah, yang ke-12 promosikan pendekatan berkelanjutan. Ini pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan fakta serta berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang ke-13 ambil tindakan untuk mencapai transformasi. Yang ke-14 buat visi untuk masa depan. Jadi harus mengembangkan visi yang jelas dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta untuk merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Next. Selanjutnya ada statistical process control. Nah, ini adalah sebuah metode statistika atau enggak grafik kontrol untuk memberitahu kapan mereka ini harus mengambil tindakan korektif untuk mengontrol sebuah proses produksi. Nah, manfaatnya yang pertama untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan. Yang kedua, mengurangi ketidakseragaman produk yang dihasilkan atau variabilitas. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas dengan komprehensif. Yang keempat, mengurangi biaya sehingga meningkatkan efisiensi. Yang kelima, menyederhanakan operasional dan menemukan langkah-langkah yang lebih strategis. Next. Nah, ini penerapan statistical process control. Yang pertama, mengidentifikasi proses dan atribut yang dapat diukur. Jadi, kayak kita itu menemukan apa yang menjadi isu atau pertimbangan dalam suatu proses produksi yang berdampak signifikan pada pelanggan. Yang kedua, menentukan penyebab yang dapat ditetapkan. Lalu yang ketiga ini menghilangkan atau menggabungkan penyebab agar nanti itu bisa menemukan jalan keluar. Yang keempat, itu memulai kembali proses yang direvisi. Next. Oke, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan untuk proses inspeksi kualitas. Jadi untuk bisa melakukan manajemen kualitas ini sendiri, kita sebelumnya harus bisa melakukan proses inspeksi ini. Nah, tahapan-tahapannya ada plan, do, check, dan juga action. Nah, sebelumnya proses inspeksi kualitas ini untuk memeriksa hasil dari suatu produksi dengan tujuan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, untuk plan ini, perencanaan proses dari produksinya, mau bagaimana sampai distribusinya ke pelanggan. Kemudian pematangan informasi.
Misalnya untuk tim-tim produksi supaya mengerti standarnya untuk produksi seperti apa. Kemudian selanjutnya lanjut ke tahapan do atau eksekusi rencana dan juga operasional seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Lanjut ke proses cek, itu ada inspeksi kesesuaian dengan standar atau protokol, dan yang terakhir adalah action. Di action ini, karena sudah melakukan inspeksi sebelumnya, di action ini untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis inspeksi kualitas, yang pertama ada floor. Floor itu pengendalian produksi untuk mesin, bahan baku, ataupun produknya ketika masih setengah jadi. Kemudian ada juga centralized, itu terpusat atau berfokus pada tempat yang telah ditentukan. Ada juga combine, itu gabungan antara floor inspection dan juga centralized inspection. Kemudian ada first and pilot piece, itu inspeksi pada unit pertama, misalnya pada pergantian lot produk. Kemudian ada fungsional, itu memeriksa sisi fungsional pada produk yang sudah jadi, dan juga ada final, pemeriksaan final secara keseluruhan sebelum disalurkan ke konsumen. Boleh tolong di-next? Oke, selanjutnya total quality management pada industri jasa. Kalau mungkin sebelumnya sudah disinggung oleh rekan-rekan saya mengenai total quality management, sekarang kita akan berfokus untuk membahas pada industri jasa, karena kualitas pada industri jasa itu cenderung lebih sulit untuk diukur dibandingkan dengan barang, karena tidak berwujud dan juga bergantung pada persepsi. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang menentukan layanan kualitas. Ada keandalan dan konsistensi, daya tanggap, kompetensi, aksesibilitas, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, kemudian memahami pelanggan, dan juga berwujud. Kemudian ada concern-concern yang perlu diperhatikan dalam memberikan kualitas di industri jasa. Yang pertama, komponen nyata itu juga menjadi hal yang penting dalam pelayanan. Yang kedua, proses selama pelayanan merupakan aspek yang penting. Ketiga, pelayanan dinilai berdasarkan dengan harapan pelanggan. Dan yang keempat, pengecualian-pengecualian yang hadir dalam proses. Itu juga perlu untuk diperhatikan. Boleh tolong di-next? Nah, ini untuk contoh inspeksi kualitas jasa. Ini ceritanya kita bayangin kalau misalnya kita punya hotel. Jadi kita punya hotel mewah, kita bayangin gimana cara kita mengontrol kualitas jasanya. Yang pertama dari ketika masuk hotel, pastinya ada resepsionis. Nah, dari resepsionis itu kira-kira apa yang bisa kita inspeksi dan juga kita manage untuk kualitasnya. Misalnya, kita memastikan kalau teleponnya itu bisa berfungsi. Kemudian memastikan teleponnya juga dapat dijangkau oleh tamu. Dan juga keramahan dari resepsionisnya dalam menanggapi komplain ataupun telepon dari customer. Terus mungkin dari segi hotel roomnya, mungkin dari kebersihan kasur, kebersihan toilet, kemudian kerapian penataan, dan juga kelengkapan amenity-nya. Boleh tolong di-next? Nah, ini sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya, Okta, mengenai cost of good quality yang terdiri dari operational cost dan juga prevention cost, dan juga cost of poor quality, internal failure cost, dan juga external failure cost. Nah, untuk cost of quality itu merupakan hasil dari COGQ ditambah dengan COPQ. Jadi di sini ada contoh soal. Diketahui PT Marina Ayam memiliki COGQ sebesar Rp29.800 dan COPQ sebesar Rp12.837.839. Dan kita disuruh untuk menentukan COQ. Nah, dari situ yang dapat kita lakukan adalah menjumlahkan COGQ dan juga COPQ-nya dan menemukan hasil Rp42.637.839. Boleh tolong di next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut boleh disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Terakhir tadi Mbak Paula ya, Mbak Paula dan kawan-kawan Mas Joseph, Mbak Okta dan Mbak Selin. Oke, bagus sekali ya penyajiannya, public speakingnya, ya, jadi reporter semua nih Kak ini, enak sekali ya. Saya dengarnya nggak ngantuk ya, saking enaknya. Oke, baik. Jadi ya bagus sekali penyajiannya dan ada
beberapa poin ya. Nah, mungkin tidak diskusi dulu ya, memang sekarang kita fokus di poin-poin aja item ya. Terima kasih sudah membantu saya untuk menyampaikan materi ini kepada rekan-rekan yang lain nih. Sangat mudah dimengerti dan ada beberapa poin ya yang bisa kita ambil ya. Mohon jangan di close share dulu ya. Saya minta tolong untuk di scroll nanti. Ada beberapa yang dari awal itu yang penting adalah di managing quality ini secara praktis yang nyata diimplementasikan ya. Kalau di perusahaan manufaktur itu adalah di bagian QC atau di quality control. Jadi produk yang sudah biasanya tahap terakhir itu adalah packaging ya, itu bahkan sebelum packaging pun juga sudah melakukan QC atau quality control. Itu akan dicek apakah dia mengalami cacat atau tidak. Kalau misalnya cacat, maka akan dikembalikan lagi ya, di reproduksi lagi, diulang lagi mulai dari tahap awal. Kalau misalnya tingkat cacatnya juga kita bisa lihat ya. Kalau cacatnya sekiranya itu misalnya prosesnya ada 1 sampai 9 nih. Nah, ternyata cacat yang ini saat di quality control di tahap itu ternyata tidak perlu sampai ke 1. Kita ulang lagi aja mulai dari tahap keempat. Itu bisa ya, ada di half ya, ada di separuh proses produksi 9 tahap itu di 5 atau di 4 mulangnya, jadi nggak harus mulai dari 1. Terus yang berikutnya ya mungkin ini jarang dibahas, itu adalah tentang hukum ya. Kalau tidak salah di slide berapa ya, boleh ditampilkan siapa ini tadi slide-nya Mbak Okta ya, bisa ditampilkan Mbak yang tentang ini hukum. Kalau tidak salah slide ke-5 tadi, saya di sini ada 5, slide ke-5 atau slide ke-6 membahas tentang hukum. Sebentar, sebelumnya lagi itu sebelumnya lagi. Nah, ini ada hukum mana ya? Sebentar. Hukum tadi di mana ya? Tadi masih Mbak Okta kalau nggak salah tadi ya. Masih ingat Mbak yang untuk ada singgungan hukum? Yang pemenuhan persyaratan regulasi, Pak. Di mana Mbak? Slide mana ya? Ini ya? Yang ini, Pak. Oh ya, betul ini. Kalau hukum berhubungan dengan regulasi, betul ya. Jadi regulasi itu adalah berhubungan dengan aturan. Mengapa kok ada pemenuhan syarat regulasi? Karena tidak bisa dipungkiri ya, kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Otomatis pelakunya adalah produsen, konsumen, dan distributor. Nah, saat kita menyinggung tentang konsumen, Anda mungkin pernah dengar adalah hukum undang-undang ya. Tentang hukum adalah undang-undang perlindungan konsumen. Jadi konsumen itu jika mendapatkan suatu produk dan produk itu misalnya cacat atau memberikan dampak buruk kepada konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut gitu ya, atau mungkin meminta klarifikasi dulu dari pihak produsen, mengapa kok ini berdampak buruk bagi saya, entah beracun atau punya efek samping gitu ya. Nah, itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Kenapa dilindungi? Bisa jadi produsen akan lepas tangan, loh itu bukan urusan saya, kami sudah standar ini. Nah, itu banyak macam ya. Sehingga singkat cerita, dengan adanya hukum undang-undang perlindungan konsumen, saat konsumen itu merasa dirugikan, maka biasanya pihak produsen akan entah memberikan ganti atau memberikan istilahnya seperti kompensasi atau sekedar permohonan maaf dengan berupa apa gitu ya, misalnya garansi atau dan lain-lain seperti itu. Itu hukum bisnis ya. Ada, kalau Anda mungkin ada mata kuliah hukum bisnis ya, itu juga menyinggung tentang undang-undang perlindungan konsumen. Terus berikutnya tadi masih Mbak Okta tadi yang menjelaskan tentang cost grafik, bagus sekali Mbak. Jadi Mbak bisa menceritakan cost grafik yang ada appraisal cost, ada preventive cost ya ini. Appraisal dan preventive itu betul sekali ya, memang harus di appraisal dan preventive ini seperti kebutuhan itu adalah primernya ya, baru ditambahkan dengan internal file kegagalan di dalam dengan kegagalan eksternal. Nah, itu ada total grafik dengan sumbu X di quality improvement juga berbanding lurus gitu ya dengan total cost di sumbu Y. Terus ada lagi yang disinggung adalah di just in time nih. Kalau nggak salah tadi itu Mbak Selin ya, nggak salah di just in time. Itu tadi siapa ya? Just in time. Oke, nah di just in time ini juga tadi ada fishbone itu di mana ya? Lupa saya. Sebelumnya kali ya. Ada gambar tulang ikan grafik. Sebelumnya, bukan setelahnya mungkin ya. Setelahnya. Nah, ini ada cause and effect diagram.
Apabila andalin yang nomor 3 ini yang paling sering digunakan. Kalau check sheet ini masih manual ya, ada scatter ini adalah visualisasi grafik. Kalau Pareto bisa identik dengan bar chart. Tapi yang cause and effect diagram ini sering Anda gunakan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi sekian knowledge di TQM itu yang paling sering digunakan dan sangat efektif adalah di fishbone. Ini kan tulang ikan bentuknya. Ya. Ada H, biasanya 5W 1H ya. Why, what, when, where, who, dan juga H ya, atau how ya, bagaimana. Itu ada sebab dan akibat. Ada masalah bisa disinggung brainstorming ya. Brainstorming, mencoba mensimulasikan, bisa jadi sebuah simulasi sebelum kejadian atau yang sudah terjadi kita masukkan dalam cause and effect diagram ya. Sehingga dari cause and effect diagram ini bentuknya adalah fishbone seperti tulang ikan, itu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, juga bisa melakukan evaluasi. Terus yang sebelumnya Mbak di TQM lagi, yang sebelumnya ini ya TQM, nah ya singkat. Nah di just item ini Anda bisa lihat ya, seharusnya bukan kotak tapi adalah elips, tapi ya sudah tidak apa-apa ya, karena ini bukan statistik. Saya juga mengajar statistik ya. Di situ ada total quality management, itu simbolnya adalah X1. Lalu just in time itu simbolnya adalah X2. Simbolnya adalah X2. Terus delivery performance itu adalah Y. Jadi jika Anda nanti semester 2 nih, biasanya semester 3 atau semester 4, Anda dapat mata kuliah statistik. Ini juga salah satu statistik. Jadi simbol X itu adalah variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan simbol Y di delivery performance itu adalah variabel terikat. Balik lagi ke X1 atau X2, variabel bebas 1, variabel bebas 2 ini adalah variabel yang mempengaruhi ya. Variabel yang mempengaruhi, sehingga kebalikannya untuk delivery performance itu adalah variabel yang dipengaruhi. Ada sebab, ada akibat. Akibat ada api, ada asap. Adanya asap diakibatkan adanya api. Jadi ada sebab dan ada akibat ya. Itu untuk evaluasi biar lebih ke arah manfaat dan tujuan, meningkatkan profit, meningkatkan dan lain-lain. Biasanya jika semakin besar yang mempengaruhi ya, X1, X2 itu semakin besar, maka Y-nya atau variabel terikatnya dari uangnya juga akan semakin naik, selalu berbanding lurus. Oke. Baik, terus selanjutnya ada ini dari Mbak Paula tadi ya, itu ada 14 ya, the framing, ya. The framing apa itu? Yang sebelumnya lagi ada 14 tadi. Oh ya, Deming kok the framing. Deming 14 point, ada 14 yang banyak sekali yang dibahas ya, tapi yang mungkin yang bahasanya mungkin kurang enak, tapi ini benar ya. Ini sudah benar, tapi bahasanya agak aneh, tapi mungkin benar. Itu adalah menghormati pasokan. Apakah menghormati pasokan itu kita harus hormat gerak seperti ini? Tidak ya, karena menghormati pasokan itu berhubungan dengan resiko produsen dan resiko konsumen. Kalau produsen, kita pernah bahas ini di kelas ya, jadi kalau produsen suppliernya itu terlalu ketat, ya terlalu ketat, maka tidak ada yang pesan ke dia. Itu juga dengan resiko konsumen. Kalau kita terlalu ketat, pokoknya saya mau cacat maksimal adalah 5% misalnya. Jadi ada produk 100 itu tidak boleh lebih dari 5 yang cacat. Kan ketat sekali itu. Bisa jadi Anda akan kesulitan dapat supplier. Jadi ada resiko produk dan resiko konsumen gitu. Kalau konsumen yang tadi mensyaratkan 5% untuk cacat, misalnya 100 lot misalnya, terus 5 lot itu cacat, maka kalau 5 kalau lebih dari misalnya 6 yang cacat, saya tolak. Itu tidak ada supplier yang masuk. Tapi positifnya adalah barang produksi ya, barang dijadikan material itu yang sebenarnya adalah material yang diproduksi, itu kualitasnya akan benar-benar terjaga bagus ya, terjaga bagus. Itu maksudnya adalah menghormati pasokan. Toleransi tidak terlalu tinggi ya, tapi memang mengikuti dulu sih dari toleransi lah, jangan terlalu ketat lah ya, karena kecuali kalau misalnya suppliernya itu banyak ya. Kalau suppliernya banyak, Anda mau seketat apapun ya mungkin ada lah ya, dari 100 supplier dapat 1 atau 2 bisa jadi dapat, tapi selalu ada resikonya, pasti mahal ya. Pasti mahal untuk cost-nya. Nah, itu, dan juga untuk yang terakhir sangat bagus sekali adalah memberikan contoh untuk CO
PG untuk tadi di hotel. Nah, oke. Di sini ada agak coba ke belakang satu kali. Ini ada spesies dari kualitas jasa, ya. Jadi kalau ngomong kualitas jasa, biasanya ini yang paling sering di penelitian, ya. Di penelitian di manajemen. Saya sudah baca banyak artikel atau penelitian yang berhubungan dengan kualitas jasa. Tapi bahasanya bukan kualitas jasa, self-qual, services quality, itu lebih santer. Kalau dihubungkan dengan produksi sudah banyak sekali, ya, sudah banyak. Jadi coba sesuatu yang tidak bisa kita maksimal gunakan panca indera, ya, dilihat, diraba, diterawang, itu lebih bagus secara visual. Tapi kalau jasa itu adalah banyak ke perceived value, perceived, ya, nilai yang bisa kita rasakan, ya. Jadi banyak penelitian tentang services quality, kualitas pelayanan di hotel, kebersihan kasur, keram, ini yang lain itu adalah yang bisa dirasakan, ya. Ini kan bisa dilihat nih, kebersihan kasur, lihat secara visual bersih, ya, kebersihan toilet bersih, bersih nih, kilap, nggak bau, rapi, nggak orat-arit gitu. Terus kelengkapan dan lain-lainnya bisa dilihat. Tapi yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan itu misalnya adalah resepsionis yang sebelah kiri. Apakah dia slow respon saat kita menanyakan sesuatu gitu, ya, atau minta informasi, terus apakah dia ramah atau tidak kepada kita, terus apakah pelayanannya cepat atau tidak kalau kita butuh sesuatu yang memang sudah jadi hak kita misalnya. Nah, itu adalah self-qual. Bisa jadi anak nanti saat di akhir semester ini, semester akhir semester 8 gitu, ya. Nah, diminta buat skripsi misalnya, membuat skripsi semester 7 lah, buat proposal. Anda punya peluang yang sangat besar, Anda ambil tema tentang kualitas jasa, ya. Misalnya ini masuk ke pemasaran juga. Kalau ngomong produksi memang sudah banyak, tapi ya boleh lah kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda di bagian produksi barang, ya, produk. Kalau di jasa ini akan lebih menarik, mengambil di banyak layanan jasa, ekspedisi boleh, hotel boleh, dan lain-lain. Oke, baik. Saya rasa itu aja, ya, karena sudah waktunya selesai. Jadi saya menyampaikan itu perjelas lagi. Saya rasa sudah sangat cukup.